Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dibentuk berdasarkan Presidium Kabinet Nomor 15 Tahun 1966 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kep 375 1967 tanggal 31 Mei 1967. Untuk mengabadikan momentum yang sangat bersejarah itu, tanggal 31 Mei 1967 dijadikan sebagai hari berdirinya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Dari tahun ke tahun, kedudukan Inspektorat Jenderal semakin strategis dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut. A. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern. B. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. C. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri. D. Penyusunan laporan hasil pengawasan. E. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. F. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Setelah beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi, saat ini Inspektorat Jenderal yang terdiri dari 6 eselon 2 mengawasi 10 unit eselon 1. Dalam perjalanannya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melewati 3 masa keemasan kebijakan pengawasan intern, yaitu era kebijakan pengawasan melekat periode 1967 sampai 2000 dipimpin oleh Letkol Gito Suwoyo SH periode 1967 sampai dengan 1968, Kolonel Hari Sutarto SH periode 1968 sampai dengan 1973. Insinyur Ahmad Afandi pada periode 1973. Maijen Pang Suparto pada periode 1973 sampai dengan 1976. Maijen Mung Purhadi Mulyo periode 1978 sampai dengan 1983. Kolonel Suwondo SH pada periode 1983 sampai dengan 1988. Brigjen Sarwoko periode 1988. Maijen Setiana periode 1992 sampai dengan 1997 dan Maijen Suparman S periode 1997 sampai dengan periode tahun 2000. Era kebijakan reformasi pengawasan periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 dipimpin oleh pada masa kepemimpinan A.H. Rahadian, Inspektur Jenderal periode tahun 2000 sampai dengan 2005, peran Inspektorat Jenderal tidak hanya mampu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun harus lebih menempatkan diri sebagai mitra solutif. Pada masa kepemimpinan Zainal Bahrudin, Inspektur Jenderal periode tahun 2005 sampai dengan 2008, peran Itjen untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengawalan dimulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan. Perilaku manusia pada dasarnya berangkat dari dorongan hati nurani yang dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga perlu penguatan pada diri untuk tidak koruptif dan setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada manusia dan Tuhannya. Pada masa kepemimpinan Mulyanto, Inspektur Jenderal periode tahun 2008 sampai dengan 2010, strategi tersebut dituangkan dalam gerakan WBK, metode tafakur, hisab, dan zikir disingkat dengan THD. Pada masa kepemimpinan R. Aziz Hidayat, Inspektur Jenderal periode tahun 2010 sampai dengan 2015,
Strategi pengawasan Itjen adalah Green Audit. Kekayaan hayati Indonesia sangat berpotensi untuk memproduksi kebutuhan pangan manusia dan bahan baku industri. Potensi ini sekaligus membuka peluang Indonesia berkontribusi dalam kecukupan pangan dalam negeri maupun luar negeri. Hal inilah yang menguatkan semangat menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Agar semangat tersebut dapat diwujudkan, maka perlu penguatan dalam pengendalian intern dan menjadi warna pengawasan dalam periode kepemimpinan Justan Ridwan Siahaan, Inspektur Jenderal periode tahun 2015 sampai dengan 2020. Era penjaminan mutu merupakan perpaduan dua kebijakan sebelumnya, di mana Inspektorat Jenderal mempunyai peran lebih strategis dalam hal memastikan pelaksanaan program Kementerian Pertanian mencapai target secara cepat, cermat, dan akurat. Semenjak wabah COVID-19 yang meluluh lantahkan perekonomian nasional bahkan dunia, sektor pertanian terbukti masih mampu memberikan nilai positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut menunjukkan posisi strategis sektor pertanian. Tak kurang, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ke depan, sektor pertanian akan semakin memegang perannya dalam perekonomian nasional karena melibatkan hajat hidup orang banyak dan menyediakan lapangan kerja bagi 40 juta orang. Untuk itu, perlu membangun sinergi antara berbagai pihak termasuk dalam bidang pengawasan. Hal ini diperkuat dengan instruksi Bapak Presiden yang menyatakan, peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam mengemban amanah Presiden RI dan Menteri Pertanian, Inspektorat Jenderal perlu memperhatikan arah kebijakan yang dinamis dengan berbagai tantangan di antaranya. Perubahan ekstrim iklim global, perang antar negara, persaingan pasar internasional, drastisnya alih fungsi lahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan terobosan dengan menetapkan program Jaga Pangan Jaga Masa Depan melalui 5 strategi pelaksanaan, yaitu 1. Fokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas. 2. Membangun sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan. 3. Mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. 4. Membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian dapat secara cepat, tepat, dan akurat. 5. Membangun kemitraan strategis dengan stakeholder bidang pertanian. Dengan kekuatan sumber daya manusia profesional yang dimiliki saat ini, Inspektorat Jenderal siap menghadapi tantangan demi tantangan ke depan dalam mencapai tugas organisasi. Dalam rangka memperkuat konsolidasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyelenggarakan rapat kerja teknis pengawasan yang dilaksanakan pada 30 hingga 1 Februari 2023 di Bogor, Jawa Barat. Rapat yang dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S. Maringka mengambil tema optimalisasi peran pengawasan dalam memperkuat sektor pertanian sebagai pengendali inflasi dalam menghadapi krisis pangan dunia. Dalam arahannya, Jan mengajak seluruh jajaran Itjentan untuk merancang kegiatan teknis pengawasan yang lebih operasional, menyamakan pemahaman, menyatukan tujuan, dan merajut sinergitas di lingkungan Inspektorat Jenderal. Ya, tadi kita sudah jelaskan dalam acara bahwa Rakernis ini adalah tindak lanjut dari rapat kerja nasional yang tentunya kita akan membreakdown. Tentunya sebagai Inspektorat Jenderal kita bertugas sebagai dukungan agar program-program Kementerian Pertanian ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu kehadiran Auditor Jenderal
tidak lagi sekedar hanya mengaudit anggaran saja, tetapi bagaimana kita mampu menemukan, melakukan percepatan terhadap optimalisasi tugas-tugas Kementerian Pertanian sehingga bisa saja berupa rekomendasi-rekomendasi dalam konteks perbaikan tata kelola. Demikian juga kita berharap kita bisa memberikan dukungan percepatan agar program-program itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Rancangan kegiatan pengawasan jaga pangan tahun 2023 ditargetkan akan lebih kokoh dan solid dalam upaya percepatan dengan kekuatan anggaran yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu 154,22 miliar rupiah. Serangkaian kegiatan telah disusun meliputi rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan, dialog jaga pangan, monitoring dan evaluasi, upaya khusus pengendalian alih fungsi lahan, evaluasi strategis, serta kegiatan audit. Ya, dengan adanya percepatan seperti ini kita berharap bahwa tidak ada lagi program-program kekurangan pangan. Justru dengan harapan seperti ini kita harapkan di setiap kabupaten kota bisa tumbuh dan mereka mampu menghidupi kebutuhan-kebutuhan pangan yang memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ini yang kita lakukan sehingga Kementerian Pertanian bisa menjadi harapan di saat-saat krisis pangan seperti ini dan kita menjawab kebutuhan-kebutuhan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di masa yang akan datang. Guna mendorong pencapaian target kinerja, pada kesempatan tersebut Irjen berserta jajaran Eselon II juga melakukan penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Wirnata, Sendi Tias Anwar, Tim TV Tani mengabarkan. Indonesia negeri di Khatulistiwa. Tanahnya subur, tempat tumbuh berbagai tanaman pertanian sebagai sumber pangan bagi masyarakat dunia. Inilah kekuatan kita. Di tengah kondisi pandemi yang melanda, Indonesia menjadi andalan, menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat Indonesia. Adalah tugas Inspektorat Jenderal mendukung Kementerian Pertanian sebagai penyelenggaraan urusan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Inspektorat Jenderal melakukan reorientasi sistem pengawasan dengan slogan Jaga Pangan, Jaga Masa Depan melalui strategi 1. Berfokus pada pemeriksaan proyek strategi nasional, program prioritas dan super prioritas. 2. Membangun sinergi APIP dan APH, wujudkan ketahanan pangan. 3. Mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. 4. Membangun sistem pelaporan yang terintegrasi melalui pengawasan pembangunan pertanian cepat, cermat, dan akurat. 5. Membangun kemitraan strategis dengan stakeholder pertanian, mewujudkan ketahanan pangan bersama-sama. Kita yakini melalui Jaga Pangan, wujudkan kedaulatan pangan masa depan. Jaga Pangan, Jaga Masa Depan. Jaga Pangan, Jaga Masa Depan. Jaga Pangan, Jaga Masa Depan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mohon beri tepuk tangan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Kepala BPKP. Dalam rangka sinkronisasi dan kolaborasi sistem pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum menyelenggarakan penandatanganan MOU Kementerian Pertanian dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan tema sinergi APIP dan APH menjaga ketahanan pangan, serta launching hashtag Jaga Pangan Jaga Masa Depan di ruang auditorium Gedung F Kementerian Pertanian Jakarta, Rabu 20 April 2022 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jaga Pangan, Jaga Masa Depan diharapkan dapat menjadi landasan bersama dalam penyelenggaraan pengawasan di Kementerian Pertanian. Mentan berharap sinergi APIP dan APH menjaga ketahanan pangan bisa berjalan baik dengan prinsip-prinsip kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan.
Inspektur Jenderal Itjen Kementan Jan Samuel Maringka mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Inspektorat Jenderal dalam melakukan refocusing terhadap program pengawasan dan merupakan bagian dari strategi perubahan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Meliputi pengoptimalan pemeriksaan dan fokus kepada program strategis dan prioritas maupun super prioritas dari Kementerian Pertanian, dan juga sinergitas maupun kolaborasi dengan para penegak hukum APIP dan APH agar pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Tadi kita juga sudah melihat bahwa ada kerjasama antara BPKP dan Kementan. Kita harapkan melalui kerjasama ini juga bisa kita implementasikan. Jadi nanti kita juga akan turun ke daerah mensosialisasikan agar spirit membangun ketahanan pangan ini dimiliki oleh berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Kita berharap dengan menjaga pangan, kita menjaga masa depan. Itu tagline kita. Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pengawalan akuntabilitas terhadap efektivitas tata kelola ketahanan pangan perlu dilakukan demi terwujudnya jaga pangan, jaga masa depan. Ya, nanti kita akan kolaborasi semua, dimana kita join audit, saling informasi, dan saling nanti peer review istilah kami, saling kemudian nanti ada pembinaan, bimbingan segala macam untuk aparat pengawas ini supaya lebih bisa meningkatkan kualitas pengawasannya, mengawal, jaga pangan, jaga apa tadi masa depan, supaya benar-benar terlaksana. Ini luar biasa ini kan ada APH, ada kepolisian, ada kejaksaan, jadi saya kira asal benar diterapkan ya insya Allah lah. Terwujud jaga pangan, jaga masa depan. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Novan Dwitra, Tim TV Tani mengabarkan. Dari satu penandatanganan MOU antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri adalah bagaimana kita mendukung agar peran serta para kepala daerah, dan di sini tentu kita juga menghadirkan ada dari ATR BPN, kemudian ada juga dari PUPR untuk bersama-sama membangun sinergi dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Dalam menghadapi krisis pangan ini tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Pertanian sendiri. Kita menggandeng juga Kemendagri untuk mendorong agar para kepala daerah juga seperti membuat peraturan-peraturan daerah tentang alih fungsi lahan pertanian. Karena kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur itu boleh terus berjalan, namun keberpihakan terhadap lahan-lahan pertanian tidak boleh dilupakan. Sehingga percepatan pembangunan Indonesia begitu pesat. Tema kita pada pagi hari ini adalah membangun integritas pegawai, memulihkan kepercayaan publik. Akan diikuti oleh 9 eselon 1 yang hadir 8 orang, kemudian 82 eselon 2 yang hadir 76, 6 orang berhalangan Pak, dan juga diikuti oleh KPA PPK lingkup Kementerian Pertanian secara online sebanyak 469 orang. Artinya kegiatan ini juga akan diikuti setelah penandatanganan, akan ada pembekalan yang terkait dari
kegiatan-kegiatan pengadaan di lingkungan Kementerian Pertanian. Terima kasih, Dr. Yan Sambal Maringga. Kemudian terima kasih Pak Irjen sudah menyelenggarakan hari ini, karena ini momen yang sangat baik untuk kita melakukan perubahan. Saya Maringga, terima kasih Bapak sama saya intens. Ke depan saya minta tolong Pak Irjen adalah precaution atau preventif. Kaldu Emas, kanal pengaduan elektronik bagi masyarakat, merupakan sarana bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan, sumbang pikiran, sarana perbaikan bagi peningkatan kualitas pelayanan Kementerian Pertanian. Selamat datang di Kaldu Emas, kanal pengaduan elektronik bagi masyarakat. Kaldu Emas adalah aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai sarana pengelola pengaduan masyarakat. Aplikasi ini merupakan umpan balik bagi pimpinan di lingkungan Kementerian Pertanian atas pelaksanaan program kegiatan utama dan layanan pertanian. Sigap UBG, Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian. Aplikasi ini dibangun dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Selamat datang di Sigap Protani, Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian. Sigap Protani adalah sarana untuk memberikan kemudahan bagi seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dalam melaporkan penerimaan gratifikasi. Aplikasi ini dibangun dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.